Pendidikan Militer, Akademi Militer tahun 1988, Seskoat tahun 2003, Susdanyon Multicorp tahun 2004, Susdandim tahun 2008, Sesko TNI tahun 2013, PPRA 55 Lemhanas RI tahun 2016. Sedangkan riwayat jabatan beliau, Wadan Rindam Udayana tahun 2010 sampai 2011, kemudian dosen utama Seskoat tahun 2011 sampai 2012, Asop Kasdam 5 Brawijaya tahun 2012 sampai 2013, dosen utama Sesko TNI tahun 2013 sampai 2014, dan rem di Kodam Patimura, Kodam 16 tahun 2014 sampai dengan 2015. Paban utama 1 Rem Sopsat Mabesat tahun 2015 sampai 2016, Inspektur Kodam 16 Patimura tahun 2016 sampai 2017, Taji Madya bidang demografi Lemhanas RI tahun 2017 sampai tahun 2020, Karohumas Lemhanas RI tahun 2020 sampai 2021, Tajar bidang ideologi Lemhanas RI tahun 2021 sampai dengan 2023, Deputi Kebangsaan Lemhanas RI tahun 2023 sampai dengan 2024. Ini dari Bapak Maijen TNI Purnawirawan Agus Arif Fadilah SIP. Demikian biodata dari para narasumber yang pagi ini nanti akan menyampaikan materi kepada para peserta TOT. Untuk ketertiban jalannya penyampaian materi ini, izin kami menyampaikan kepada para pemateri diberikan waktu 45 menit, sehingga nanti ada waktu 15 menit untuk diskusi atau tanya jawab dan pendalaman materi. Demikian perkenalan dari masing-masing narasumber. Selanjutnya, kepada yang terhormat Maijen TNI Purnawirawan Agus Arif Fadilah SIP, kami persilakan. Terima kasih Mas Alton. Sebelumnya saya akan ngecek dulu suara saya gimana Mas Alton. Siap, 55. Oke, terima kasih. Saran saya nanti kan sesuai dengan petunjuk sekitar 40 menit masing-masing. Saya 40 menit, kemudian Pak Irjen Pol Winarto, Dr. Winarto 40 menit. Kemudian pertanyaan tanya jawab 40 menit kalau surat yang saya terima. Saran kami langsung digabung saja, selesai saya presentasi, kemudian Pak Winarto, nanti pertanyaannya saya kira lebih baik digabung 40 menit terakhir atau 45 menit terakhir, atau ya 40 menit terakhir, sehingga nanti bertanya kepada siapa bisa dilaksanakan. Jadi seperti panel. Siap, Oke ya. Oke, terima kasih. Ini saya tidak dapat menyembunyikan rasa bangga saya bisa berhadapan dengan Bapak dan Ibu semuanya, para guru, dosen, widyaswara yang membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini, tentunya puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sudah menjadi suatu keniscayaan untuk selalu kita panjatkan, karena atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, kita semuanya masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga dapat masuk dalam jaringan, mengikuti training of trainer, pemantapan nilai kebangsaan bagi dosen, guru, dan widyaswara yang dilaksanakan secara virtual, di mana hal ini adalah merupakan angkatan pertama. Bapak dan Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan, saya akan menyampaikan 40 menit ke depan ini tentang Pancasila di antara ideologi utama dunia dan segala dimensinya, serta implementasi nilai-nilai kebangsaannya, yang mana kita laksanakan pada training of trainer, pemantapan nilai kebangsaan bagi dosen, guru, widyaswara, yang dilaksanakan secara daring
angkatan pertama tahun 2024 ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebentar saya akan untuk apa ini? Slideshow-nya nggak kelihatan. Slideshow-nya nggak kelihatan nih, sebentar. Yang slideshow-nya ini ya. Oke, terima kasih. Saya akan berangkat dari munculnya pertentangan ideologi. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa revolusi industri yang mana dimulai di Eropa dengan adanya penemuan mesin uap oleh James Watt, ini dimungkinkan karena adanya Renaissance. Dan Renaissance atau masa pencerahan di Eropa dimungkinkan karena adanya sekularisasi. Ini yang membedakan antara dunia barat dengan dunia timur. Di mana dunia barat dengan sekularisasi menimbulkan masa pencerahan, sementara di dunia timur sejarah membuktikan bahwa dengan sekularisasi justru malah menimbulkan kehancuran. Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya Renaissance, yang mana boleh dikatakan kungkungan gereja terlepas terhadap negara, sehingga negara dengan agama dipisahkan betul-betul, dan ini justru di barat menimbulkan masa pencerahan. Dan abad-abad tersebut disebut sebagai abad pencerahan. Dengan demikian, terbukti menimbulkan freedom dalam pemikiran. Dengan demikian, memunculkan penemuan-penemuan hal yang baru, dan memungkinkan adanya revolusi industri. Konsekuensi logis adanya revolusi industri akhirnya memunculkan ideologi baru yang sebetulnya sudah ada sejak lama sebetulnya, namun dengan adanya revolusi industri lebih mengemuka, yakni ideologi kapitalisme. Yang mana setelah ada era globalisasi, dan era globalisasi ini dimungkinkan adanya revolusi di bidang teknologi informasi dan teknologi transportasi, sehingga kapitalisme juga menjadi mengglobal. Dan kapitalisme global mau tidak mau mewarnai dunia akhir-akhir ini. Dan anak kandungnya adalah free trade atau perdagangan bebas. Hal inilah yang nantinya akan mempengaruhi hampir ke seluruh pelosok dunia, terutama di negara-negara dunia ketiga, yang mendapatkan kemerdekaan setelah Perang Dunia ke-1 dan apalagi setelah Perang Dunia ke-2. Akibat adanya muncul kapitalisme, muncullah suatu ideologi tandingan, yakni sosialisme. Dengan adanya kapitalisme, di mana di dalam industri, alat-alat produksi, serta modal atau capital dikuasai oleh sebagian kelompok orang, yang kemudian akhir-akhir ini disebut sebagai kelompok bourgeois, yang berasal dari kata bourgeois, yang merupakan orang-orang kota dalam secara etimologisnya. Kemudian akan muncul kelompok proletar, yang mana mereka bekerja kepada kelompok bourgeois hanya sekedar untuk menyambung hidupnya. Tetapi akhirnya mereka merasa dianaktirikan dan merasa tenaganya hanya digunakan untuk memperkaya dari kelompok-kelompok bourgeois. Dengan demikian muncul gerakan-gerakan untuk melakukan suatu perubahan. Gerakan-gerakan perubahan inilah yang menimbulkan adanya muncul ideologi sosialisme. Sehingga sosialisme tersebut muncul akibat ataupun merupakan counter dari kapitalisme. Sosialisme dapat kita bagi menjadi 3, yakni sosialisme utopis, sosialisme evolusioner, dan sosialisme revolusioner atau komunis. Sosialisme utopis sesuatu yang bisa dikatakan utopia, yakni sosialisme perubahan kehidupan dari kelompok-kelompok proletar ini untuk mencapai suatu kehidupan yang tanpa perang, tanpa penindasan, semua milik bersama atau komunal, namun semuanya itu menjadi sesuatu yang utopis, satu yang utopia. Karena apa? Karena hal tersebut sesuatu yang sangat-sangat idealis yang bahkan tidak mungkin tercapai di dunia ini.
Kemudian ada yang kedua adalah sosialisme evolusioner, di mana perubahan sosial tersebut dilaksanakan secara gradual, secara evolusioner. Inilah yang mewarnai hampir ke seluruh dunia terutama di era abad ideologi ini. Sosialisme evolusioner, kalau kita melihat founding fathers kita, atau sekarang kita lebih tepat kita panggil sebagai founding parent kita, karena Indonesia, terutama Lemhanas ini mengarus utamakan kesetaraan gender. Ternyata founding negara kita tidak hanya fathers juga, tapi juga ada ibu-ibunya. Untuk itu lebih tepat kita panggil sebagai founding parent. Sosialisme evolusioner, kalau kita kembali ke sosialisme evolusioner, bahwa perubahan sosial yang diinginkan, yang menjadi tujuan utama dari ideologi sosialisme ini dilaksanakan secara evolusi, secara gradual, sehingga tidak menimbulkan dampak yang merusak. Namun, sosialisme yang ketiga, yakni sosialisme revolusioner, merupakan sosialisme yang ultra, merupakan perkembangan lebih keras dari sosialisme, yakni perubahan sosialnya dilaksanakan secara mendadak, dan kalau perlu dilaksanakan menggunakan revolusi yang berdarah-darah. Inilah yang sering dilaksanakan oleh gerakan-gerakan komunisme. Yang mana gerakan komunisme ini sebetulnya adalah merupakan suatu gerakan atau suatu ide yang merupakan penjabaran dari ide Karl Marx dan Friedrich Engels dalam manifesto komunis dan Das Kapitalnya, tapi kemudian oleh Lenin dengan Leon Trotsky sebagai panglimanya berhasil menerapkannya dalam suatu negara dengan menumbangkan kekaisaran revolusi dengan terbunuhnya Tsar Nicholas II beserta keluarganya dan menimbulkan perang antara Bolshevik dan Mensheviks yang akhirnya dimenangkan oleh kalangan komunis atau Bolshevik. Inilah pertama kalinya ideologi-ideologi komunis yang tadinya hanya sekedar ideologi mampu diterapkan dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan akhirnya menimbulkan suatu uni, yakni bersatunya negara-negara di sekeliling Rusia yang akhirnya menjadi Uni Soviet. Bapak dan Ibu sekalian yang kami banggakan, saya akan mengupas sedikit tentang masalah ideologi negara. Di mana ideologi negara kita adalah Pancasila, dan saya akan melihat letak ideologi Pancasila di antara ideologi-ideologi utama dunia itu bagaimana. Kalau kita pilih ideologi dunia, untuk memudahkan saya petakan, di jalur tengah, ini adalah merupakan ideologi yang bersifat moderat. Semakin ke kiri, mempunyai sifat liberal. Lebih ke kiri lagi, mempunyai sifat ekstrem kiri atau radikal. Kelompok-kelompok ideologi tengah ini, contohnya adalah liberalisme, nasionalisme, dan pluralisme. Liberalisme, kalau di sini adalah merupakan sifat, tapi setelah menjadi ideologi, berada pada sektor tengah. Semakin kanan, semakin konservatif, masih mempertahankan ide-ide yang lama, dan semakin ke kanan, reaksioner. Ideologi kanan dalam, kalau boleh katakan dengan analogi permainan sepak bola mungkin, ini contohnya adalah konservatisme, kemudian sekularisme, kosmopolitanisme, konsumerisme, feminisme, oportunisme, dan kapitalisme. Ekstrim kanan atau reaksioner adalah fasisme atau ultranasionalis dan chauvinisme. Sedangkan ekstrim kiri adalah komunisme, seperti yang telah saya sampaikan tadi, kemudian anarkisme, kemudian teologi pembebasan. Anarkisme ini adalah ideologi yang anti pemerintah, kemudian anti kemapanan, kemudian teologi pembebasan sebetulnya adalah perkembangan dari komunisme di Amerika Latin yang dikembangkan oleh pemuka-pemuka agama Katolik Roma yang berada di Amerika Latin. Yang mana mereka menyadari bahwa untuk perubahan sosial, ternyata hanya dengan khotbah-khotbah di gereja tidak mempan. Untuk itu, pemuka-pemuka agama justru malah mempelopori masyarakat kelas bawah, masyarakat proletar untuk bergerak dengan bersenjata melawan kapitalisme.
Ini adalah teologi pembebasan. Kemudian, untuk sosialisme, ini berada di kiri dalam, hampir semua founding parent kita, sebagian besar adalah sosialis. Bahkan Bung Karno dengan tegas mengatakan, jangan bilang menjaga anak-anak ideologi Soekarno kalau tidak sosialis. Namun sosialisme yang dianut oleh founding parent kita adalah sosialisme evolusioner. New Left ataupun kiri baru yang merupakan sosialisme, boleh katakan perkembangan sosialisme terbaru di Amerika, merupakan ideologi yang bersifat liberal juga. Kemudian liberalisme ini adalah ideologi yang mengagung-agungkan kebebasan. Dan nasionalisme adalah ideologi yang mengagungkan patriotisme dan kecintaan kepada tanah air. Kalau pluralisme adalah ideologi yang boleh katakan ideologi yang bisa menerima apapun juga, plural, sehingga dia dapat menghormati sesuatu yang berasal di luar dari dirinya. Inilah yang kadang-kadang menjadi suatu debatable, banyak diterimanya pluralisme maupun tidak. Di kalangan Islam, kalau dikaitkan dengan masalah ideologi keagamaan, di kalangan Islam dan di kalangan Roma Katolik, dengan tegas menyatakan anti pluralisme. Namun kelompok-kelompok yang lain justru malah mengagung-agungkan serta mendorong adanya pluralisme di kalangan masyarakat. Selanjutnya, untuk ideologi kanan konservatif, ini yang ingin saya sampaikan adalah sekulerisme, sudah saya sampaikan di awal, kemudian kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme adalah ideologi yang sekarang ini sedang digandrungi anak-anak muda yang anti nasionalisme. Nasionalisme bagi mereka itu adalah hanya sekedar paspor dan KTP, sehingga dia lebih senang disebut kosmopolitanisme, yakni ideologi yang mengaku dirinya sebagai warga dunia. Kemudian feminisme adalah ideologi untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Oportunisme adalah ideologi yang boleh katakan hanya mencari peluang-peluang saja, dan kapitalisme adalah ideologi yang mengandalkan kekuasaan otoriter, kemudian mempertahankan hierarki dan privatisasi. Dan privatisasi ini adalah merupakan ciri utama dari kapitalisme global. Adapun fasisme adalah ultranasionalisme, seperti apa yang dianut oleh Hitler pada tahun 45, kemudian Mussolini di Italia pada tahun yang sama, serta Perdana Menteri Tojo yang membawa Jepang menjadi negara fasis pada era Perang Dunia II. Kemudian chauvinisme adalah suatu sifat yang boleh katakan ultranasionalisme, yakni menganggap dirinya paling hebat, paling baik, dan orang di luarnya adalah berada di bawahnya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai yang diusung, nilai-nilai kiri terutama biasanya akan memperjuangkan tentang hak asasi manusia, egalitarian atau kesetaraan, kebebasan individu. Kemudian nilai-nilai kanan, kepemilikan pribadi atau privatisasi, kemudian elitisme dan otoritarisme. Kemudian perjuangannya semakin ke kiri akan memperjuangkan tentang perubahan sosial, kemudian memperjuangkan kesetaraan atau egalitarian dan kepemilikan bersama atau komunal. Semakin ke kanan, perjuangannya adalah mempertahankan hierarki dan privatisasi dan kekuasaan otoritas. Namun sekarang ini, terutama di Amerika Serikat, ada fenomena baru, yakni boleh katakan mencampurkan atau akulturasi antara sosialisme dengan kapitalisme liberal yang disebut libertarianisme. Libertarianisme adalah merupakan suatu, boleh katakan percampuran ideologi baru antara ideologi kapitalisme liberal dengan ideologi sosialisme. Ini banyak dianut anak-anak muda di Amerika Serikat ini, karena akhir-akhir ini ternyata mereka menyadari bahwa di Amerika Serikat dengan kapitalisme liberal tidak mampu memberikan keadilan.
kemakmuran hanya berada pada seseorang tertentu atau kelompok tertentu. Dengan adanya homeless sekarang yang semakin banyak di kota-kota pesisir Pasifik dari Amerika Serikat, menunjukkan bahwa seperti di California, menunjukkan bahwa Gini rasio di Amerika Serikat semakin membahayakan. Kemudian kapitalisme liberal tidak membawa keadilan sosial. Social justice menjadi sesuatu yang semakin langka di Amerika Serikat. Sehingga anak-anak muda sekarang ini menggandrungi untuk tidak meninggalkan kapitalisme liberal secara murni, namun menggabungkan dengan sosialisme. Jadi boleh katakan kapitalisme yang mempunyai tanggung jawab sosial. Nah, ini merupakan penggabungan dari ide-ide utama ideologi dunia. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya, kalau kita menukik ke Indonesia, keragaman adalah kekuatan. Kita ada kurang lebih 700-an suku bangsa, kemudian kurang lebih 1.100-an bahasa daerah, ada 6 agama yang diakui di sini. Ini semuanya akan menjadi sesuatu hal yang memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat kohesi sosial di masyarakat Indonesia, apabila Pancasila sebagai perkapnya. Namun, keterpurukan Pancasila pada saat era pergantian rezim dari rezim Orde Baru menuju rezim reformasi sangat boleh katakan mengkhawatirkan kita semua. Pancasila dipersalahkan karena dianggap sebagai simbol atau ikon Orde Baru. Kemudian Pancasila juga dianggap sebagai instrumen politik Orde Baru. Dan Pancasila juga dianggap sebagai ornamen sistem politik yang represif dari Orde Baru, yang bersifat monolitik. Dalam hal ini mengakibatkan trauma sejarah dan Pancasila harus dilupakan. Padahal Pancasila itu bukan milik sebuah era. Pancasila itu bukan ornamen kekuasaan suatu rezim, dan Pancasila bukan representasi dari suatu era atau rezim tertentu. Yang mengkhawatirkan kita setelah adanya keterpurukan Pancasila di era reformasi. Namun akhir-akhir ini kita semuanya menjadi sadar bahwa itu semuanya harus kita kembalikan lagi. Ideologi Pancasila harus kita rejuvenasi, harus kita segarkan kembali, harus kita remajakan kembali melalui pengkayaan Pancasila, baik dalam bidang politis maupun materialnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pengertian tentang Pancasila secara etimologis, etimos adalah asal kata, logos ada ilmu tentang masalah asal kata. Jadi Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yang pertama kali sebetulnya disampaikan secara terminologis oleh Bung Karno. Menurut Muhammad Yamin, bahwa Pancasila terdiri dari 2 kata, panca dan sila, yang sebetulnya, atau 5 dasar ini, yang sebetulnya Pancasila, istilah Pancasila ini adalah diambilkan dari nama ajaran etika di kalangan Buddha, yang semuanya berasal dari kitab agama Buddha yang disebut Tripitaka, baik Sutta Pitaka, Bhidhamma Pitaka maupun Vinaya Pitaka. Dalam konsep ajaran Buddha, ajaran moral untuk mencapai nirwana, setiap golongan memiliki kewajiban moral yang berbeda-beda. Golongan yang paling utama, ajaran moralnya adalah Dasasila, kelompok menengah, kelas menengah adalah Saptasila, dan kelas bawah adalah Pancasila. Kata Pancasila inilah yang diambil oleh Bung Karno, dan beliau mengaku mendapatkan informasi ataupun petunjuk dan advice dari teman ahli bahasa. Namun sampai sekarang para ahli sejarah kita tanyakan, belum ada yang tahu yang disebut ahli bahasa oleh Bung Karno ini siapa. Namun secara terminologis, Pancasila ini memang pertama kali disampaikan oleh Bung Karno sejak 1 Juni tahun 1945. Ketika sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuruji Zumbi Inkai, yang mana pada saat itulah istilah Pancasila pertama kali dicanangkan. Sehingga apabila 1 Juni tahun 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila, itu sebetulnya paling tepat adalah hari lahir istilah Pancasila. Karena isi dari sila-sila Pancasila diakui sendiri oleh Bung Karno maupun oleh Panitia 9 dari PPKI, digali dari akar bangsa. Jadi sudah ada yang dulunya sudah ada.
Bapak dan Ibu sekalian, saya akan mengulik sedikit tentang masalah, ulangi, Pancasila di antara ideologi utama dunia. Kalau kita lihat Pancasila, kalau kita bandingkan dengan ideologi utama dunia, kapitalisme demokrat seperti sekarang ini yang banyak diadopsi oleh dunia barat, dia mengagungkan politik kebebasan. Ekonominya juga bebas. Namun sosialisme demokrat yang ke kiri-kirian, politiknya bebas, namun ekonominya dikontrol. Kalau fasisme, ekonominya bebas, politiknya dikontrol. Dan komunisme, ekonomi maupun politiknya semuanya dikontrol. Pancasila, Pancasila berada di tengah-tengah, boleh katakan. Inilah hebatnya founding parent kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila itu tidak sekuler. Kita mengakui adanya satu Tuhan. Namun, tidak sekuler, namun juga tidak teokratis. Pancasila, kemanusiaan, ada sosialisme di situ. Namun sosialisme yang diusung adalah sosialisme evolusioner, bukan sosialisme revolusioner atau komunis. Ada nasionalisme persatuan Indonesia di situ. Ada nasionalisme, tapi tidak ultranasionalisme yang akhirnya terperosok ke dalam fasisme dan chauvinisme. Kemudian ada juga demokrasi, demokrasi perwakilan, bukan demokrasi langsung. Demokrasi perwakilan ini. Tapi demokrasi konstitusional, bukan demokrasi liberal ala barat. Yang bahkan setelah amandemen keempat kita ini, kita sudah terjerumus ke dalam demokrasi liberal. Bahkan lebih liberal daripada dedengkotnya negara demokratis liberal. Kemudian, sila kelima contohnya, social justice di situ, keadilan sosial. Jadi, kepemilikan, kapitalisme itu ada. Diakui oleh Pancasila, privatisasi boleh, kapitalisme itu boleh, tapi kapitalisme yang bertanggung jawab sosial. Kapitalisme yang dibatasi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar. Anda boleh mempunyai hak milik pribadi, namun dibatasi oleh Undang-Undang Dasar, yakni pasal 33. Suatu yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh konglomerat, bukan dikuasai oleh naga, bukan dikuasai oleh konsorsium tertentu. Itulah Pancasila. Demikian juga Pancasila yang merupakan keadilan sosial, itu merupakan muara semua dari sila-sila Pancasila. Social justice ini dijunjung tinggi. Di situ ada sosialisme, ada kapitalisme yang mempunyai tanggung jawab sosial. Dengan demikian, Pancasila adalah merupakan gabungan dari ideologi-ideologi utama dunia. Namun tidak ultra. Ada kirinya tapi tidak ultra kiri, ada kanan tapi tidak ultra kanan. Kita percaya kepada Tuhan tapi tidak agnostik, tapi juga tidak teokratis. Demikian juga tidak sekuler. Karena negara masih atau cawe-cawe atau ikut mengatur masalah agama tertentu. Sehingga masih ada Kementerian Agama, masih ada Dirjen Haji, masih ada BASIS, dan lain sebagainya. Inilah kira-kira letak Pancasila di antara ideologi-ideologi utama dunia. Sehingga tidak salah apabila PBB menganugerahi Bung Karno yang diterima oleh Bu Megawati dalam pidatonya Bung Karno tahun 61 tentang masalah Pancasila, dia akui sebagai heritage dunia. Jadi ada 3 heritage dunia paling tidak tulisan, yakni yang pertama adalah Lagaligo, kemudian Babat Diponegoro yang ditulis oleh Diponegoro sendiri di Manado sebelum dibawa ke Makassar. Kemudian yang ketiga adalah pidato Bung Karno tahun 61 PBB. Ini diakui oleh PBB sebagai heritage dunia. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila. 4 konsensus dasar, ada 14 nilai. Di Pancasila, nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan Pancasila dikaji oleh Lemhanas ada 5. Yang pertama adalah religius, ketakwaan. Pancasila mengajarkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak lepas dari religiositas, tidak lepas dari masalah agama. Tentu sesuai dengan agama masing-masing. Disitulah ada nilai-nilai rendah hati, nilai-nilai untuk menghargai
diri dan lingkungannya, nilai-nilai toleransi ada di situ. Menghargai agama lain, toleransi, bukan berarti membenarkan semua agama. Sehingga ketakutan pluralisme oleh Roma Katolik dan Islam tidak akan terjadi. Karena toleransi tidak sama dengan pluralisme. Kemudian kekeluargaan. Nilai yang kedua adalah kekeluargaan. Kesadaran sebagai keluarga bangsa Indonesia dan bagian dari dunia. Kita mengakui bahwa semua suku-suku bangsa yang 700-an ini menyatu dirinya sebagai bangsa. Rela bapak-bapak kita dulu mendowngrade-kan yang dulunya adalah merupakan bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa Batak. Rela mendowngrade-kan dirinya untuk menjadi suku bangsa dan mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan semangat persaudaraan bangsa ini, senasib dan sepenanggungan, juga tidak hanya internal bangsa kita, namun juga antar bangsa. Kita merasa bagian dari dunia. Sehingga care kita terhadap sesuatu hal yang mengancam kemanusiaan di seluruh pelosok dunia merupakan bagian dari nilai-nilai kebangsaan yang ada dalam Pancasila. Kemudian nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan, pemilik kedaulatan dan subjek pembangunan adalah rakyat. Dan memprioritaskan kepentingan adalah kepentingan rakyat. Sehingga negara tidak boleh berjudi dengan rakyat, negara tidak boleh berdagang dengan rakyat. Sehingga BUMN pun tidak hanya 100% hanya mengejar kekayaan atau mengejar keuntungan. Namun tanggung jawab sosialnya juga ada. Untuk itu, di Indonesia tidak murni kapitalisme murni, walaupun kita ingin mencantolkan dalam kapitalisme global, tapi tetap tanggung jawab sosial ada. Subsidi masih kita pertahankan pada hal-hal tertentu. Kemudian yang keempat nilainya adalah keselarasan. Memahami dan menerima segala yang berbeda. Terkandung nilai-nilai positif. Pandai menyesuaikan diri dan tidak stereotip terhadap orang lain. Keselarasan. Ingin selalu menyeimbangkan. Ingin selalu menyelaraskan. Sehingga akan memperkuat kohesi sosial di masyarakat Indonesia. Dan yang merupakan muara dari nilai ini semuanya adalah keadilan. Keutuhan dari 4 nilai yang ada, muaranya adalah keadilan. Kepedulian yang tajam terhadap sesama. Keadilan ini bukan sesuatu yang harus selalu menjadi tujuan utama. Karena semua sila yang ada dalam Pancasila mengerucut menjadi tujuannya adalah sila kelima, yakni keadilan. Kita ketahui sendiri bersama bahwa kemakmuran mungkin Indonesia sudah mampu melaksanakannya. Namun keadilan, kalau kita mau jujur, mungkin belum bisa kita capai keadilan 100%. Sehingga isu Jawa luar Jawa, isu Barat dan Timur Indonesia masih menjadi isu utama dalam melihat kesetaraan. Sehingga Gini rasio di Indonesia juga masih belum baik-baik banget. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya beberapa kedudukan Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Paling tidak ada 11 kedudukan ini, fungsi dan kedudukannya, sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai soul of nation. Ini masih ada 5 menit lagi, akan saya sampaikan bahwa soul of nation atau jiwa bangsa Indonesia. Sehingga apabila tidak ada Pancasila, bangsa Indonesia kehilangan jiwanya, mati kita. Demikian juga sebagai keberadian dan jati diri bangsa Indonesia. Karakternya bangsa Indonesia itulah Pancasila. Kemudian pandangan hidup bangsa. Kemudian cara hidupnya atau way of life-nya. Cara memandang diri dan lingkungannya. Cara hidup kita. Itu adalah Pancasila. Kemudian cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai cita-cita. Karena di dalamnya mengandung unsur-unsur sesuatu yang harus kita perjuangkan. Kemudian dasar filsafat bangsa Indonesia. Kalau kita kembali dalam teori filsafat, baik ontologis, epistemologis, dan aksiologis, Pancasila secara ontologis, karena dalam ontologis itu kata-kata utamanya adalah, kunci katanya adalah what. Apa? Pancasila adalah akar budaya bangsa yang digali oleh para founding parent kita. Dan akar budaya bangsa ini ternyata menganut nilai-nilai luhur yang diakui juga dunia. Sehingga secara ontologis, Pancasila menjadi dasar filsafat bangsa.
Kemudian secara epistemologis atau filsafat ilmu pengetahuan. Ternyata Pancasila inilah kehebatan founding fathers kita, terutama panitia dalam 9 dalam PPKI, merumuskan Pancasila ini, sila 1 memayungi semua sila, dan sila kelima adalah muara dari semua sila. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Dengan demikian, secara epistemologis, Pancasila sah sebagai dasar filsafat bangsa. Kemudian aksiologis, forward, kalau epistemologis adalah why dan how untuk keywordnya. Kalau aksiologis adalah forward, untuk apa Pancasila itu? Pancasila untuk ini semuanya. Sebagai jiwa bangsa, dasar negara, kemudian pemersatu, dan sebagainya. Dengan demikian, baik secara ontologis, epistemologis, dan aksiologis, Pancasila sah merupakan dasar filsafat bangsa Indonesia. Kemudian juga sebagai perjanjian luhur ketika Indonesia didirikan, sehingga Pancasila merupakan bagian dari 4 konsensus dasar. Kemudian sumber hukum dasar negara, yang dulu sebelum amandemen sampai 4 kali disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian dasar negara Republik Indonesia. Kemudian falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Ini yang sering disalahartikan antara falsafah dengan filsafat. Kalau filsafat itu filosofi atau mencintai kebenaran atau mencintai ilmu. Kalau falsafah ini terkait dengan value. Falsafah hidup bangsa ini adalah suatu value yang diakui kebenarannya yang harus kita internalisasikan ke dalam diri kita sendiri, yang nantinya akan kita eksternalisasikan dalam decision kita, dalam kepemimpinan kita, dalam pengambilan keputusan, dan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Demikian juga Pancasila sebagai paradigma nasional, sudut pandang kita dalam pembangunan, dalam segala hal itu adalah Pancasila. Dan Pancasila juga sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Ideologi, idios, dan logos, ilmu pengetahuan tentang ide, sistem ide, yang pertama kali disampaikan oleh Antoine de Saint-Exupéry pada saat era revolusi Prancis. Dan Pancasila adalah merupakan ideologi nasional kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, untuk terakhir ini saya akan menyampaikan tentang perbedaan ideologi secara garis besar. Komunis, Pancasila, dan liberalis. Memang ideologi utama dunia ini adalah kanan dan kiri, liberalis dan komunis, tengahnya adalah Pancasila. Kalau komunis adalah ateis, Pancasila monoteis, dan liberalis sekuler. Pancasila itu monoteis, berketuhanan yang Maha Esa. Ada juga yang menyampaikan bahwa kalau begitu, yang berhak sesuai dengan Pancasila itu hanya Islam saja. Karena Islam kul huwa wahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas hanya monoteis, hanya Islam. Ada yang berpikiran seperti itu, tapi ternyata tidak juga. Di dalam agama Kristen, di dalam kekristenan, Kristenan mula-mula mengambil salah satu dari tanah, yakni Taurat, yang kemudian oleh bapak-bapak gereja diterjemahkan dalam bahasa Yunani Koine menjadi Septuaginta, yang kemudian akhirnya dari Septuaginta inilah muncul perjanjian baru. Muncul perjanjian lama, yang digabungkan dengan perjanjian baru menjadi Alkitab umat Kristen sekarang ini. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, seperti apa yang disampaikan oleh orang Yahudi, yang merupakan kredo atau syahadatnya Yahudi, sampaikan bahwa yang ada di dalam perjanjian baru, perjanjian lama. Zamak Yisrael, Edone Elehenu, Edone Ehad. Dengarlah wahai Israel, bahwa Tuhan yang Anda sembah itu menjadikan Tuhan adalah Ehad, satu. Bahasa Ibrani Ehad hampir sama dengan bahasa Arab Ahad, satu. Jadi orang Yahudi dalam kredonya mengakui bahwa Tuhan itu satu. Dan ini juga diakui oleh umat Kristen, karena umat Kristen mengadopsi perjanjian lama. Namun sekarang ini ada Trinitas, adalah merupakan suatu konsep ketuhanan yang baru sebetulnya, yang muncul pada abad keempat, pada tahun 325 setelah Konsili Nisea pertama dan Konsili Konstantinopel pertama. Inilah muncul konsep ketuhanan yang baru di dunia Kristenan dengan adanya Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Roh Kudus. Tapi tidak menafikan bahwa Tuhan itu adalah satu. Kemudian agama Hindu, apakah Tuhannya satu? Dewanya banyak. Ternyata tidak, Bapak. Dewa itu adalah Dev dalam bahasa Sanskerta, yang artinya sinar. Dewa itu adalah sinar Tuhan, bukan Tuhan. Di dalam agama Hindu, Tuhan itu adalah Brahman. Ini sama dengan apa yang tercantum dalam Upanishad, kitab boleh katakan kitab filsafatnya Hindu. Dalam Upanishad dikatakan bahwa Ekam Eva Adityam Brahman. Ekam Eva, only one, hanya satu. Adityam, tidak dua, Adityam, tidak ada duanya, Brahman. Sehingga
tepat sekali dan dengan tegas di dalam agama Hindu, dalam Upanishad dikatakan bahwa hanya satu dan tidak ada duanya Tuhan itu, Brahman itu. Sehingga dewa atau daya itu adalah sinar-sinar dari Brahman. Kemudian agama Buddha memandang Tuhan itu adalah surga atau nirwana. Kalau nirwana bagi agama Buddha itu bukan tempat. Nirwana itu adalah kembalinya Atman dengan Brahman. Itulah Tuhan. Konsep Tuhan dalam Buddha itu nirwana. Kemudian di dalam agama Konghucu misalkan, apakah mereka mengakui konsep Tuhan? Ternyata di dalam agama Konghucu yang merupakan ajaran dari Nabi Confucianism yang merupakan gabungan dengan Taoism, menyatakan bahwa ada entitas yang merupakan kausa prima di dunia ini yang disebut Sangti atau Singti. Jadi dalam agama jadi di dalam agama Konghucu, mereka mengakui suatu entitas yang merupakan satu, yang merupakan penyebab dari semua sebab di dunia ini. Yang paling berkuasa, yakni adalah Sangti atau Singti. Dengan demikian, monoteisme dianut oleh Islam, Kristen, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Dan selanjutnya, komunis menghapikan HAM, Pancasila HAM dilindungi, dan liberalis HAM dijunjung tinggi. Demikian semuanya, sampai keputusan di tangan partai, Pancasila musyawarah maupun voting, kalau terpaksa, kalau liberalis mengagung-agungkan voting. Nasionalisme ditolak, karena komunisme bersifat internasionalisme. Sementara Pancasila adalah nasionalisme dijunjung tinggi, namun di liberalisme nasionalisme diabaikan. Dia lebih mengagungkan kosmopolitanisme. Dalam komunis, dominasi partai sangat mendominasi, sehingga adanya partai tunggal. Di Pancasila, tidak ada dominasi. Dalam liberalis, dominasi mayoritas, jika dia menafikan minoritas. Di Pancasila, tidak ada dominasi, sehingga mayoritas tidak menafikan minoritas, tapi memperhatikan, mendengar, dan melindungi minoritas. Untuk komunis tidak ada oposisi, tapi Pancasila ada oposisi dengan alasan. Untuk liberalis ada oposisi, bahkan mengagung-agungkan oposisi. Dalam komunis tidak ada perbedaan pendapat, dalam Pancasila ada perbedaan pendapat. Dan liberalis ada perbedaan pendapat. Komunis kepentingan negara segala-galanya. Pancasila kepentingan negara, tapi rakyat yang segala-galanya. Liberalis boleh katakan kepentingan negara menjadi nomor 2. Kepentingan individu yang diutamakan liberalis. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, 40 menit saya ambil untuk menyampaikan tentang Pancasila, nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan dari Pancasila. Dan sebelum berakhiri, disampaikan nanti oleh Pak Dr. Winarto, saya ingin menyampaikan satu quotes dari Bung Karno, kita tidak selalu bisa membangun masa depan untuk generasi muda, tetapi kita bisa membangun generasi muda untuk menghadapi masa depan. Demikian yang kami sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada Kolonel Alton. Silakan.